Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Supriyono. Hari ini kita akan membahas tentang AC system ya, Bos. Jadi, AC system di sini dipasang di kendaraan supaya agar si operator merasa nyaman dan tidak mudah lelah karena efek panas ataupun temperatur dari si kondisi ruangan dari kerja si operator sistem di sini. Nah, AC system ini terpasang di semua kendaraan, baik di alat berat maupun di kendaraan-kendaraan konvensional. Dan secara garis besar antara AC system kendaraan alat berat dan juga kendaraan konvensional itu sama. Dan seperti apa layoutnya, mari kita simak bersama-sama. Nah, sama-sama. Nah, secara garis besar layout AC system itu akan seperti ini, Bos. Jadi di sini itu ada terdiri dari kompresor sebagai komponen utama, terus dari kompresor dia ke kondensor, dari kondensor menuju ke receiver dryer, dari receiver dryer dia akan diarahkan ke evaporator. Nah, dari evaporator dia akan dikembalikan ke kompresor. Nah, evaporator di sini dia yang didinginkan, Pak. Nah, proses pendinginannya dia disembuskan oleh blower, Pak. Di sini ditambahkan dengan blower mesin yang diatur oleh switch nomor 1 dan 2 untuk switch thermostat untuk temperatur, dan juga switch untuk si motor blower itu sendiri yang terhubung langsung dengan baterai. Nah, bagaimana dia bisa mendinginkan? Karena di sini ada kompresor, Pak. Nah, kompresor di sini ini kompresor. Nah, kompresor ini fungsinya adalah untuk memompakan refrigeran, Pak. Refrigeran bertekanan rendah dari evaporator dia akan dipompa, Pak, sehingga pressernya naik, temperaturnya naik. Karena temperaturnya naik, pressernya naik, gas bertekanan di sini akan keluar dari kompresor, Pak. Nah, dari gas bertekanan di sini dia akan diarahkan kondensor. Tapi sebelum masuk kondensor, di sini kompresor diarahkan oleh si engine, Pak. Jadi kadang itu kompresor berhenti atau tidak memompakan si refrigeran, dan kadang juga dia memompakan, dia berdasarkan dengan permintaan temperatur. Bagaimana caranya? Karena di sini ada yang namanya si magnetic cloth, Pak. Magnetic cloth ini terpasang pada bagian depannya si kompresor. Tujuannya adalah untuk memutus atau menyambungkan kerja kompresor dengan putaran engine. Ketika dia engine, maka kompresor bekerja. Ketika dia disengine, maka kompresor akan berhenti. Oke? Udara bertekanan atau refrigeran bertekanan tinggi dengan temperatur tinggi kemudian masuk ke yang namanya kondensor, Pak. Kondensor ini biasanya dipasang di bagian depan unit. Karena dia adalah sistemnya adalah didinginkan ataupun ada udara yang melewati kondensornya, jalurnya ya ada belok-belok seperti ini. Karena didinginkan, maka temperaturnya akan turun, Pak, di sini. Karena temperaturnya turun, otomatis di sini si refrigeran yang tadinya berbentuk gas bertekanan tinggi dengan temperatur tinggi turun temperaturnya. Ketika temperaturnya turun, maka outputnya si kondensor ini adalah berupa refrigeran berbentuk cair, Pak. Karena sistemnya refrigeran ini kalau panas dengan temperatur tinggi, pressure tinggi, dia berbentuk gas. Dengan temperaturnya diturunkan, dia akan berbentuk cair. Karena berbentuk cair, Pak, ada proses mendinginkan tadi, otomatis ada yang namanya uap air. Uap air itu jangan sampai masuk sistem, Pak, sehingga di sini disaring oleh yang namanya sih receiver dryer, Pak. Namanya receiver dan dryer, penerima dan pengering. Jadi secara tidak langsung dia akan menerima si refrigeran dan menyaringnya, antara memisahkan antara si refrigeran dengan si uap air, sehingga udaranya itu si refrigeran ini full murni berbentuk refrigeran cair tanpa water atau tanpa air. Nah, dari refrigeran di sini dia akan masuk ke evaporator, Pak. Tapi sebelum itu dia akan dihambat oleh yang namanya si expansion valve, Pak. Ini expansion valve ya, Pak.
Expansion valve di sini dia akan mengatur banyak sedikitnya udara yang akan masuk atau refrigerant yang akan masuk ke dalam si sistem evaporator untuk dinginin evaporator. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan yang namanya termostat, Pak ini. Nah, ini ada termostat atau termistor ya. Termostat atau termistor di sini dia dipasang di sisi refrigerant, Pak. Di sisi evaporator, Pak, untuk mengatur pembukaan expansion valve mau banyak atau mau sedikit refrigerantnya. Kalau temperaturnya panas, kita atur panas, berarti dia pembukanya sedikit, Pak. Kalau temperaturnya kita buat sedikit dingin, berarti dia akan dibukanya banyak, Pak. Nah, di sini ada pressure bertekanan tinggi ya dengan temperatur rendah, dia dihambat sama si expansion valve, Pak. Nah, dia bersifat seperti orifice, ibaratnya fluida ketemu dengan orifice, ada penyempitan. Ketika dia masuk dan mendapat hambatan, maka keluarannya adalah flow, Pak. Flow di sini berarti tekanannya rendah, Pak. Flow dengan tekanan rendah, temperatur rendah. Karena flow dan temperatur rendah, jadi dia masuk ke dalam evaporator melalui yang namanya piping di sini dah. Nah, si refrigerant ini kan dingin, Pak. Sudah kan tadi udah dinginkan di kondensor ya. Sehingga dia dingin. Dinginnya itu, maka dia untuk menguap, dia akan menyerap panasnya si evaporator. Sehingga ketika dia menghisap dari evaporator, maka evaporatornya ini jadi dingin, Pak. Nah, karena evaporatornya jadi dingin, otomatis di sini ada blower, Pak. Blower ini dinyalakan secara elektrik, Pak. Nah, karena temperatur ini dingin, ada udara dingin yang melewati evaporator, ada udara panas yang melewati evaporator, otomatis dia jadi dingin, Pak. Karena melewati ataupun panasnya diserap sama si evaporator yang dingin tadi, Pak. Akhirnya udara inilah yang akan masuk ke ruangannya si mekanik, operator ya, atau si pengemudi atau si driver. Karena udaranya dingin, maka dia akan menimbulkan kesejukan atau nyaman. Nah, blower di sini ini bisa diatur, Pak, kekencangannya ataupun kelambatan dari udaranya sesuai dengan kebutuhan si operator. Nah, blower ini diatur oleh switch, Pak ya. Nah, terus gimana supaya ini kompresornya nggak kerja? Di sini ada selain dari expansion valve untuk ngatur jumlahnya, dia dipasang termistat nih, Pak. Termistor di sini atau yang sering disebut dengan termostat, ini dia ngatur nih temperaturnya mau dingin mau banyak. Dia tujuannya adalah untuk mutus si kompresor di magnetic cloud tadi, Pak, di sini. Kalau kita nyalakan dingin, otomatis ketika temperaturnya sudah tercapai dibaca sama termostat, maka dia akan memutus si magnetic cloud sehingga udaranya jadi dingin dan magnetic cloud-nya akan diputus. Kalau magnetic cloud putus, otomatis nggak ada lagi kompresor ini mensuplai. Nah, sehingga dia udaranya di sini akan disirkulasikan terus menerus dari segi refrigerantnya sesuai dengan kebutuhan si operator. Nah, misalkan nih, Pak, misalkan terjadi kebocoran ataupun panas, maka ada kemungkinan di sini akan jadi panas, Pak, ya enggak? Karena refrigerantnya habis. Kan tadi yang jadi dingin adalah refrigerant yang melewati si evaporator. Nah, kalau dia kurang, otomatis dia tidak akan dingin. Makanya kita harus melakukan pengukuran, Pak. Nah, untuk pengukurannya itu akan seperti ini, Pak. Ini dia dipasang di sisi discharge ya, dan di sisi suctionnya si kompresor. Sisi low di sini dipasang di sisi suction dan di sisi discharge berarti dia dipasang dengan sisi high. Nah, alatnya apa, Pak? Alatnya ini, Pak, yang disebut dengan manifold gig nih, Pak. Barangnya seperti ini, aktualnya seperti ini, Pak. Manifold gig ini fungsinya adalah untuk mengukur pressernya di sisi low dan high maupun untuk menambahkan dari jumlah refrigerant yang kurang. Dengan apa? Ya ini ada tabung refrigerant yang kita siapkan dengan manifold gig. Ntar akan dipasangnya seperti apa, Pak? Seperti ini, Pak. Setelah kita pasang nih, jadi ada 3 buah hose nih, ada kuning, merah, sama biru. Nah, kuning, merah, sama biru. Biru ini sisi low, merah sisi high, dan si kuning adalah sisi pengisiannya, Pak. Kita hubungkan sisi kuning ini dengan sisinya si tabung ya, Pak. Sedangkan yang biru itu sisi low dan merah sisi high. Kemudian kita buka, Pak, di sini. Kalau dia terbaca pressernya di sini turun, maka dia
kita harus menaikkan pressernya Pak. Karena apa? Sisi low di sini adalah kisaran pressernya adalah antara 10 sampai 30 PSI, sedangkan sisi high adalah 150 sampai 250 PSI ya Pak. Jadi untuk mencapai itu maka kita bisa menambahkan refrigerant. Caranya gimana? Kita pasang dulu Pak, ini kencangin buka, ini akan terbaca pressernya berapa. Setelah itu kita buka di sisi refrigerant di sini Pak. Nah, setelah kita buka, ini valve ini tertutup ya. Ketika kita buka sudah tercapai, di sini baru kita menambahkan dari sisi low-nya, Pak. Nah, pada saat kita menambahkan sisi low, yang dilihat bukan low, Pak, tapi yang dilihat adalah sisi high-nya, Pak. Nah, dia sisi high-nya naik sampai berapa? Sampai 150 sampai 250 PSI. Tapi ada catatannya, Pak. Pada saat kapan kita melakukan pengukuran itu adalah ketika kita di RPM engine antara 1000 sampai 1500 RPM Pak, dengan kondisi AC yang paling dingin dan temperatur kerja yang paling dingin dan juga dengan posisi blower yang paling kencang. Itu adalah proses pengisiannya Pak. Kalau sudah tercapai di kisaran pressure segini antara 10 sampai 30 di sisi low dan 150 sampai 250 di sisi high, otomatis AC ini akan dingin. Ya Pak. Tapi ingat Pak, kalau dia sampai kurang berarti ada kemungkinan terjadi kebocoran. Ya nggak Pak? Karena kalau nggak bocor nggak kurang Pak, pasti dia masih utuh. Nah bagaimana? Jadi kita bisa ngecek kebocorannya dari manifold gig tadi. Nah, kalau kita ada kebocoran, mungkin kita habis ganti kompresor ataupun habis ganti komponen-komponen dari di AC, kita bisa melakukan pemvakuman, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi udara yang ada di dalam sistem, biar yang di dalam sistem itu betul-betul refrigerant, bukan angin, bukan oksigen, Pak. Karena kalau udara itu ada oksigen, nitrogen dan lain-lain. Maka kita pastikan di dalam sistem itu nitrogen. Bagaimana caranya? Kita vakum, Pak. Nah, toolnya itu akan seperti ini. Apa aja toolnya? Pertama ada yang namanya manifold gig. Tetap manifold gig ini wajib Pak kalau kita mau mengerjakan AC. Jadi sama pemasangannya, yang sisi biru dia sisi low, yang misi merah dia di sisi high, dan yang hose kuning dia dihubungkan dengan yang namanya vakum pump Pak. Ini ada vakum pump, gambarnya seperti ini, dia dinyalakan secara elektrik Pak. Tujuannya buat apa? Dia biar menghisap Pak. Ketika kita nyalakan, kita hubungan seperti ini, kita buka semua ya seperti tadi. Seperti kita mau ngisi nitrogen, kita buka di sini, buka di sini, buka di sini ya. Kemudian kita colokkan ini Pak ke arus listrik sehingga dia nyala ya. Ketika dia nyala, dia akan menghisap Pak, bukan memompa. Vakum pump tujuannya adalah memvakum sehingga udara yang di dalam sistem itu akan terhisap Pak. Nah, pada saat terhisap, sisi high ini akan sampai 0 dan sisi low ini akan turun Pak. Turun sampai berapa? Sampai minus Pak. Kalau kita lihat di sini, dia akan sampai di sisi min atau sampai dia minus di bawahnya 0. Biarkan dia memvakum selama 10 menit Pak kurang lebih. Setelah kita vakum, kemudian kita matikan Pak. Setelah kita matikan, kita tutup semua Pak. Ini kita tutup valve-nya, kita tutup valve-nya, kita tutup valve-nya. Kemudian kita biarkan antara berapa menit? Kisaran antara 10 menit dan pastikan tidak ada penurunan. Yang tadinya minus 10 misalkan, dia harus wajib pasti minus 10. Kalau dia sampai 0 berarti terjadi kebocoran. Kalau dia sampai 0 berarti dia masih bagus. Nah, pada saat kapan ini kita melakukan pengvakuman adalah pada saat penggantian komponen. Tapi ingat, ketika kita mengganti komponen, baik itu dari hose, kompresor, kondensor, receiver dryer atau yang lainnya, kita bisa melihat di tabel di bawah, di samping ini Pak. Jadi ketika kita mengganti komponen di sini, kita harus mengisikan oli sesuai spek dari kompresor. Misalkan kompresornya Denso, berarti kita isi dengan oli Denso. Misalkan kompresornya Sanden, berarti kita isi dengan oli Sanden. Atau dengan kompresor yang lain, berarti sesuai dengan spesifikasi oli untuk kompresor tersebut, Pak. Contohnya di sini sebagai ketika kita ganti kondenser, kita tambahkan 2 sampai 3 ons oli, Pak. Kita ganti kompresor, berarti kita tambahkan kurang lebih 10,5 ons Pak, sesuai tabel di sini ya. Nah, sehingga ketika kita nambahkan oli, berarti kita bisa memastikan bahwa kondisinya di dalam sistem itu sudah oli, tidak ada udara dan siap ntar diisi dengan nih
nitrogen ataupun dengan refrigan, ya maaf, bukan nitrogen tapi refrigan. Sehingga ketika kita sudah isi refrigan, sistem AC sudah dingin. Nah, terus dari pertanyaan, 1 ons berapa Pak? 1 ons itu adalah sekitar 2,29,5 cc Pak. Nah, setelah kita lakukan isian pengerti itu, baru kita isikan refrigan sesuai prosedur pengisian seperti yang di awal tadi ya Pak. Jadi ingat, ketika kita setiap melakukan penggantian AC, kita harus menghentikan komponen AC, kita harus menambahkan oli. Setelah ditambahkan oli, divakum. Setelah divakum baru dilakukan namanya pengejasan si AC di sini. Pengejasannya berapa? Yaitu dengan ke sisi low adalah 10 sampai 30, sisi high adalah 150 sampai 250 PSI. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya sharingkan tentang sistem AC Pak. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika menyukai video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu bunyikan loncengnya agar memberitahu sampean kalau ada update-update video dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten, salam mekanik teladan, salam teknikal instruktur Indonesia.